Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Happy Sword Family. Puji Tuhan kita masih dapat bertemu melalui renungan pada pagi hari ini. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dulu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih mengucap syukur Tuhan berikan kami hari yang baru ini, kami bisa bangun dengan tubuh sehat segar, kami siap menjalani hari kami Tuhan. Namun sebelumnya kami mau datang lebih dulu ke hadapan-Mu, kami mau dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kami, merema dan menjadikan kami pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan pada pagi hari ini berjudul 10 kali. Firman Tuhan diambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Saya tidak akan bacakan semuanya. Ini mengenai pemberontakan bangsa Israel setelah mereka mendengar kabar yang disampaikan oleh ke-10 pengintai. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara sekalian familiar dengan kisah ini. Saya hanya akan mengambil dari ayat 20 sampai 23 saja. Di ayat 20 berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa itu sangat keras. Jika Anda membaca ayat sebelumnya, di situ dikatakan betapa Musa memohon agar Tuhan tidak murka dan menghukum habis semua bangsa Israel. Tuhan mendengarkan perkataan Musa, akan tetapi penghukumannya tetap berlaku. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dirinya, bahwa semua orang yang menista dirinya sampai 10 kali pasti akan mati dan tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Saat saya merenungkan ayat ini, saya bertanya-tanya apa maksudnya dengan menista Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian dengan menyuruh saya membaca ayat-ayat sebelumnya berulang-ulang. Tampak jelas bahwa ke-10 pengintai yang disuruh mengintai negeri Kanaan itu, mereka semua adalah pemimpin-pemimpin. Itu bisa kita lihat dari Bilangan 13 ayat 2. Mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti perjalanan dari saat pertama kali keluar dari Mesir sampai pada saat itu. Jadi pastinya mereka juga menyaksikan sendiri bagaimana Allah mengirimkan tulah-tulah di Mesir sampai dengan tulah terakhir yang akhirnya membuat Firaun menyuruh mereka keluar dari Mesir. Orang-orang tersebut juga pastinya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Allah membelah laut Teberau dan mencampakkan Firaun dengan segala kereta kudanya ke dasar laut. Pastinya mereka juga mengalami sendiri bagaimana tiang awan dan tiang api memimpin mereka. Juga bagaimana Tuhan mengirimkan mana, burung puyuh, membuat air yang pahit menjadi air yang dapat diminum. Juga bagaimana Allah memimpin mereka mengalahkan bangsa-bangsa lain. Banyak sekali yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka saksikan sendiri. Namun mengapa mereka masih saja mengatakan kalau kebohongan, kalau negeri yang dijanjikan Tuhan itu tidak baik? Dengan adanya raksasa-raksasa yang mendiami wilayah-wilayah tanah perjanjian, sehingga membuat hati bangsa Israel menciut dan membuat dosa korporat. Jawabannya tidak lain adalah karena hati mereka yang degil. Degil itu artinya tidak bisa dinasehati, keras kepala atau kepala batu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, namun menyaksikan sendiri semua kebesaran dan kedahsyatan Tuhan itu masih belum cukup buat mereka. Di Bilangan 14 ayat 23 dikatakan bahwa mereka telah 10 kali menista Tuhan dengan kedegilan mereka, ketidakpercayaan mereka, sehingga akibatnya mereka semua tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi menista Tuhan itu berarti tidak percaya, ragu-ragu, tidak yakin, mempertanyakan kuasa dan kemampuan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini bagaimana dengan keadaan hati kita masing-masing? Hanya Tuhan dan diri kita sendiri yang mengetahui hati kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Berkali-kali dalam khotbahnya Bapak Gembala mengatakan agar kita menguduskan hari Sabat, karena itu adalah perintah dari Tuhan Allah sendiri. Sudahkah kita menaatinya? Sudahkah kita melakukannya? Dengan menaati dan melakukannya berarti kita tunduk kepada
Tuhan yang mengingatkan kita untuk melakukan hal itu melalui Bapak Gembala atau melalui saudara-saudara kita yang membawakan renungan. Bahkan mungkin juga dari seorang anak kecil. Ingat, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur dan mengingatkan kita. Saat firman Tuhan juga mengingatkan dan menegur kita untuk membawa hati kita saat melakukan pelayanan, saat beribadah, saat memuji dan menyembah Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Atau apakah kita hanya sekedar melakukan pelayanan karena tugas, sehingga tidak mempersiapkan diri dengan matang, tidak berdoa lebih dulu, tidak bertanya pada Tuhan yang memiliki tugas atau berpuasa sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Saat firman Tuhan juga mengingatkan dan menegur kita untuk mengasihi sesama manusia, memiliki hati yang suka memberi, entah itu memberi persepuluhan, memberi buah sulung, memberi berkat kepada saudara kita yang membutuhkan. Sudahkah kita melakukannya? Atau kita masih pelit, masih hitung-hitungan dengan Tuhan baik dalam soal berkat maupun pelayanan? Kalau Tuhan sudah memperingati berkali-kali, itu artinya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak ingin kita binasa. Apakah saudara tidak takut membayangkan bagaimana jika jiwamu terpisah selamanya dari Tuhan dalam kekekalan? Namun, pilihan ada di tangan saudara dan saya sendiri. Tuhan tidak pernah memaksa dan juga Tuhan tidak dapat memaksa. Sejak semula Tuhan sudah memberikan kebebasan penuh untuk memilih kepada saudara dan saya. Sayangnya pilihannya hanya ada dua, hidup kekal atau mati kekal, surga atau neraka. Keluaran 20 ayat 5b mengatakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dan hal itu sudah dibuktikan Tuhan di Bilangan 14 ayat 33 sampai 34, di mana anak-anak bangsa Israel mereka menggembala sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Karena apa? Mereka menanggung ketidaksetiaan ayah-ayah mereka. Ya, dikatakan sampai bangkai-bangkai mereka memberontak itu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi berarti jika dosa yang kita buat itu juga akan ditanggung oleh anak cucu kita sampai keturunan ketiga dan keempat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita mengambil keputusan yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Karena keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kehidupan kekal atau kematian kekal yang akan kita jalani setelah kematian kita nanti. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang taat setia. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang mau melakukan segala perintah-Mu. Menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Di tahun 2023 ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lagi Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau, mencari Engkau lebih lagi. Karena hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan kami. Kami mau Tuhan masuk ke dalam kekekalan bersama Engkau, tidak terpisah selama-lamanya bersama Engkau. Kami mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan, dan kami mau memandang wajah-Mu dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Dia juga hakim yang adil yang akan menghukum setiap manusia sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan pernah meragukan Tuhan sedetik pun dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kuasa-Nya. Tangannya selalu terbuka, siap untuk menolong anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkannya. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2023 ini, mari kita hidup sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan, sehingga kematian suatu keuntungan buat kita. Amin. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.